warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya dengan judul Otoritas Ideologi dalam Sistem Berbangsa dan Bernegara. Saya yang mewakili Rifki Mulia Wahyudi. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi merupakan gabungan dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan kata logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, kata ini bermakna ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Beberapa definisi ideologi juga turut ditemukakan oleh beberapa pakar, yakni 1. Ideologi adalah sebagai kompleksitas pengetahuan dan nilai yang secara universal menjadi landasan bagi seseorang masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya sehingga mereka dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. 2. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk tercapainya tujuan masyarakat bangsa itu. 3. Ideologi adalah keharusan untuk melaksanakan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan penganutnya. Kemudian juga usaha dapat diundangkannya secara ilegal dan digabungkan. 3. Ideologi adalah keharusan untuk melaksanakan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan penganutnya. Kemudian juga usaha dapat diundangkannya secara legal dan dihubungkan dengan suatu badan kelembagaan yang didirikan untuk merealisasikan pola kepercayaan tersebut. 4. Ideologi sebagai seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan, atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan, atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas di mana ideologi itu muncul. Ideologi merupakan seperangkat asumsi dasar, baik normatif maupun empiris, mengenai sifat dan tujuan manusia atau masyarakat, agar dapat dipakai untuk mendorong serta mengembangkan tertib politik. Makna ideologi dalam negara dan bangsa adalah sebagai kesatuan dari gagasan, cita-cita, dan ide dasar dari segala aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial kolektif. Ideologi sebagai otoritas pada suatu negara lantaran padanya terdapat gambaran dasar negara, tujuan negara, sekaligus proses pencapaian tujuan negara. 2. Makna dan fungsi posisi Pancasila sebagai ideologi. Peran ideologi negara tidak hanya terletak pada aspek legal formal. Lebih dari itu, ia juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret yang dimaksudkan seperti 1. Ideologi negara sebagai panutan warga negara. Dalam hal ini, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral, sehingga sikap dan perilaku dari masing-masing warga terakomodir melalui rambu-rambu yang jelas. Oleh karena diperlukan norma-norma penuntut baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam produk hukum. 2. Ideologi negara sebagai penolakan atas nilai-nilai yang tidak relevan dengan sila-sila Pancasila, seperti halnya kasus terorisme yang jelas bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi menjadi dasar filosofi untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. B. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. C. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa, dan fungsi Pancasila sebagai ideologi dalam negara adalah sebagai berikut. A. Struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan
untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. B. Orientasi dasar negara dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta tujuan dalam kehidupan manusia. C. Norma yang menjadikan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemui identitasnya sebagai kekuatan yang mampu membangkitkan dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. E. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah lakunya selaras dengan orientasi dan norma yang terkandung di dalamnya. Sekian dari kelompok kami, yang diwakili saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.